Tanpa beban, Shin Tae-yong penuh percaya diri lawan Korsel U23 di babak 8 besar Piala Asia U23 2024. Singkirkan Korsel di perempat final, Indonesia menuju Olimpiade Paris 2024. Tanpa beban, Shin Tae-yong penuh percaya diri lawan Korsel U23 di babak 8 besar Piala Asia U23 2024. Dia menegaskan memahami betul kekuatan lawan yang akan dihadapinya karena memang merupakan tim dari negara asalnya. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia U23 akan menghadapi Korea Selatan U23 di babak perempat final Piala Asia U23 2024. Shin Tae-yong tercatat sudah 2 kali menghadapi negaranya sendiri. 2 laga tersebut terjadi pada 2022, kala dirinya melatih Timnas Indonesia U19. Pada saat itu, Shin Tae-yong tengah menyiapkan skuadnya dengan menggelar TC di Korea Selatan untuk berlaga di Piala Dunia U20 2023. Tetapi, ajang itu akhirnya batal digelar di Indonesia, namun dari 2 laga uji coba kontra Korea Selatan, Timnas Indonesia U19 harus menelan kekalahan cukup telak. Di laga pertama, Timnas Indonesia U19 kalah telak 0-7 dan 1-5 di pertemuan kedua. Walau begitu, Shin Tae-yong tidak merasa hasil minor tersebut menjadi tolok ukur Timnas Indonesia U23 jelang lawan Korea Selatan U23. Dia tetap merasa optimis menatap pertemuan kali ini. Yaitu uji coba saja, jangan ngomong begitu nanti makin turun suasana pemain, ujar Shin Tae-yong. Shin Tae-yong menjelaskan bahwa saat ini, Timnas Indonesia U23 lebih diuntungkan ketimbang Korea Selatan U23. Sebab, skuad Garuda Muda punya waktu persiapan lebih banyak ketimbang lawannya. Ditambah lagi, Shin Tae-yong mengaku sudah paham betul bagaimana taktik permainan lawannya. Sebenarnya lebih tenang ya karena kita lebih banyak istirahat 1 hari daripada lawan Korea Selatan U23 nanti. Apalagi saya juga benar-benar tahu lawan seperti apa, ungkap Shin Tae-yong. Secara level, bisa dibilang Korea Selatan U23 lebih diunggulkan. Terlebih, Timnas Indonesia U23 merupakan tim debutan di Piala Asia U23. Namun begitu, bukan berarti skuad Garuda Muda tidak bisa memberikan kejutan. Apalagi, Korea Selatan U23 sedang dalam kondisi pincang. Striker yang sekaligus pencetak gol terbanyak mereka, yakni Lee Yang-jun, dikabarkan cedera. Pemain yang sudah cetak 3 gol itu menjadi salah satu pemain yang absen pada laga kontra Jepang U23. Kondisi ini berbanding terbalik dengan Timnas Indonesia U23 yang dalam mode siap tempur. Terlebih, Nathan Chuaon dipastikan akan kembali membela skuad Garuda Muda setelah mendapat izin kembali dari klubnya yakni SC Heerenveen. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memastikan Nathan Chuaon dilepas SC Heerenveen untuk memperkuat Timnas Indonesia U23 vs Timnas Korea Selatan U23 di perempat final Piala Asia U23 2024. Tentunya ini kabar baik, jika skuad Garuda mampu singkirkan Korea Selatan, Nathan Chuaon juga dipastikan bisa main di semifinal atau babak-babak selanjutnya di Piala Asia U23 2024. Kabar baik datang dari Belanda yang mana Heerenveen akhirnya mengizinkan Nathan memperkuat timnas hingga sisa Piala Asia U23 2024, kata Erick Thohir. Erick Thohir pun berterima kasih kepada netizen Indonesia. Setelah Nathan Chuaon dipastikan pulang ke Belanda pada Senin tanggal 22 April tahun 2024, mereka beramai-ramai secara santun meminta agar SC Heerenveen kembali melepas Nathan Chuaon ke timnas Indonesia U23. Terima kasih dukungan supporter yang mengharapkan Nathan dilepas klubnya, sampai-sampai banyak singgah komentar dengan sangat sopan ke sosmednya Heerenveen, kata Erick Thohir. Tercatat, ini merupakan yang keempat kalinya Erick Thohir melobi klub agar melepas sang pemain ke timnas Indonesia U23. Sebelumnya, ia juga berhasil melobi klub Justin Hubner, Cerezo Osaka, hingga klub-klub Liga 1 tahun 2023 sampai tahun 2024 agar melepas para pemain terbaiknya ke timnas Indonesia U23. Nathan Chuaon saat ini sudah berada di Bandara Belanda. Pesepak bola 22 tahun ini segera berangkat untuk kembali ke Qatar, bergabung bersama skuad timnas Indonesia U23. Satu hal yang pasti, kehadiran Nathan Chuaon merupakan kabar yang membahagiakan bagi timnas Indonesia U23.
Keberadaan Nathan Chuaon membuat lini tengah timnas Indonesia U23 kembali hidup. Sebelumnya, ex-pemain SBV Excelsior ini tampil brilian dalam 3 laga yang dijalani timnas Indonesia U23 di grup A Piala Asia U23 2024. Banyak pihak menilai, Nathan Chuaon layak disematkan sebagai pemain terbaik timnas Indonesia U23 di 3 laga tersebut. Singkirkan Korsel di perempat final, Indonesia menuju Olimpiade Paris 2024. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memiliki harapan buat timnas U23 Indonesia yang akan menghadapi Korea Selatan di perempat final Piala Asia U23 2024. Pertandingan ini menjadi laga penting baik buat skuad Garuda Muda maupun Korea Selatan. Pasalnya, kedua tim ini sama-sama menargetkan lolos ke Olimpiade 2024 Paris. Apabila ingin target ini terwujud, setidaknya mereka harus lolos ke babak semifinal, karena peluangnya lebih besar. Ini karena 3 tim terbaik nantinya dipastikan langsung lolos ke Olimpiade 2024 Paris, sedangkan untuk tim keempat harus berjuang lagi. Tim yang menempati posisi keempat nantinya akan bersaing memperebutkan tiket ke Olimpiade 2024 dengan menjalani laga play-off melawan Guinea U23. Untuk itu, timnas U23 Indonesia ini pun tak ingin membuang kesempatan emas tersebut. Apalagi untuk mewujudkan tampil di Olimpiade 2024 Paris ini hanya tinggal 1 langkah lagi dengan mengalahkan Korea Selatan dan melaju ke babak semifinal. Melihat situasi ini tentu saja Olimpiade bukan lagi hanya angan belakang buat tim merah putih. Walaupun perjuangan timnas U23 Indonesia tak akan mudah dalam babak perempat final ini, pasalnya, Korea Selatan memiliki catatan bagus selama penyisihan grup B Piala Asia U23 2024 ini. Tim berjulukan Taeguk Warriors tersebut menang dalam 3 laga beruntun dengan menang 1-0 atas Uni Emirat Arab, China 2-0, dan menaklukkan Jepang melalui skor 1-0. Sementara timnas U23 Indonesia memang sempat memulai turnamen dengan hasil yang buruk yakni menelan kekalahan dari tim tuan rumah Qatar 0-2. Namun, tim asuhan Shin Tae-yong berhasil bangkit dan meraih 2 kemenangan yakni menang 1-0 lawan Australia dan Yordania 4-1. Dalam penyisihan grup ini, Korea Selatan memang bisa disebut lebih unggul karena jadi tim tak terkalahkan. Akan tetapi, situasi ini diharapkan tak membuat para pemain ciut, hal ini karena Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan selama penyisihan grup telah tampil secara maksimal. Untuk itu, Erick Thohir berharap timnas U23 Indonesia bisa memberikan yang terbaik saat melawan Taeguk Warriors, dengan harapan tim merah putih mampu melaju ke babak semifinal Piala Asia U23 2024 nantinya. Makan malam bersama para pemain timnas U23 Indonesia, tulis Erick Thohir dari Instagram pribadinya. Kami akan melawan Korea Selatan di perempat final nanti, ucapnya. Semoga bisa memberikan yang terbaik Indonesia, tuturnya.